Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa di tanggal 10 Desember 2024 Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan keputusan Menteri Pan-RB terbaru, yaitu keputusan Menteri Pan-RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar P3K bagi non-ASN yang masuk dalam database BKN atau terdata dalam pangkalan data BKN gitu ya. Jadi keputusan Menteri Pan-RB ini menjawab gitu ya, atau menolong bagi para honorer atau tenaga non ASN yang masuk dalam database BKN tetapi TMS tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi P3K gelombang pertama, kemudian tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi CPNS, atau bahkan belum mendaftar sebagai ASN baik itu P3K ataupun CPNS di tahun 2024 ini. Jadi para honorer yang masuk database BKN ini kemudian TMS diperbolehkan melamar sebagai P3K pada gelombang kedua atau tahap kedua gitu ya. Jadi rencana dari BKN menuntaskan tenaga honorer terutama yang masuk dalam database BKN terjawab gitu ya melalui keputusan Menteri Pan-RB ini. Artinya keputusan Menteri Pan-RB ini merupakan komitmen dari Kementerian Pan-RB bahwa benar-benar ingin menuntaskan tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya, terkait dengan keputusan Menteri Pan-RB 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar P3K bagi non-ASN yang masuk dalam database BKN. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 634 tahun 2024 ya. Diberitakan oleh jpn.com. Judulnya Kepmen Pan-RB 634 tahun 2024, senjata honorer TMS dan belum melamar. Cermati 11 ketentuannya. Kita coba bacakan ya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 634 tahun 2024 menjadi senjata honorer TMS alias tidak memenuhi syarat dan pelamar yang belum pernah melamar CPNS maupun P3K. Dalam Kepmen Pan-RB 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi honorer. Banyak pengaduan yang masuk terutama dari honorer database BKN gagal daftar P3K 2024 tahap pertama dan dinyatakan TMS. Tidak sedikit pula yang belum bisa mendaftar dengan berbagai alasan, kata Menpan RB Rini Widiantini Sabtu 21 Desember 2024. Dia menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, honorer harus diselesaikan sampai Desember 2024. Untuk menjalankan amanat itu, lanjut Rini, pihaknya menerbitkan Kepmen Pan-RB nomor 634 tahun 2024 pada 10 Desember. Diharapkan Pemda bisa merespon positif langkah pemerintah pusat ini. Untuk menuntaskan masalah honorer, pusat tidak bisa bekerja sendiri. Pemda paling menentukan karena merekalah yang mengusulkan honorernya diangkat ASN, tegasnya. Lebih lanjut, Menteri Rini menyampaikan, dalam Kepmen Pan-RB 634 tahun 2024 terdapat 11 ketentuan utama. Adapun 11 poin tersebut sebagai berikut. 1. Diktum pertama, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. A.
tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. B. Tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, atau C. Belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. 2. Diktum kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. 3. Diktum ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan sebagai berikut. A. Pengelola umum operasional. Kemudian B. Operator layanan operasional. C. Pengelola layanan operasional. Atau D. Penata layanan operasional. 4. Diktum keempat, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. 5. Diktum kelima, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat kepada menteri. 6. Diktum keenam, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. 7. Diktum ketujuh, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. 8. Diktum ke-8, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Selanjutnya, 9. Diktum ke-9, dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi, sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. 10. Diktum ke-10, dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, penyesuaian dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri. 11. Diktum ke-11, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Pan-RB nomor 634 tahun 2024. Ini untuk membantu gitu ya para tenaga non ASN yang masuk database PKN tetapi tidak memenuhi syarat pada saat mendaftar P3K tahap pertama. Tentunya dalam seleksi administrasi gitu ya. Kemudian tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi CPNS atau bahkan belum melamar ASN, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Tetapi tentunya kriterianya tadi sudah disebutkan ya. Ada 11 poin yang ada pada keputusan Menteri Pan-RB 634 2024 ini. Dan tentunya ini merupakan respon positif gitu ya dari Kementerian Pan-RB untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Artinya sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 2023 tentang ASN bahwa memang seharusnya setelah Desember 2024 sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Tetapi mungkin pada faktanya karena memang jumlah honorer yang ada di masing-masing instansi melebihi jumlah kuota yang dibuka, nantinya masih tetap akan ada honorer walaupun ada opsi diangkat sebagai P3K paruh waktu. Lagi-lagi kita masih menunggu petunjuk teknis pengangkatan honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K paruh waktu karena hal ini belum dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.